dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Kita kembali menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Gid Fridianto. Sebuah mobil milik wisatawan di Kota Batu, Jawa Timur, terjun ke sungai. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Batu. Kecelakaan terjadi karena pengemudi diduga lupa mengerem tangan. Meski sempat ikut masuk ke dalam sungai, 2 orang penumpang berhasil selamat. Setelah sekitar 1 jam, mobil tersebut berhasil diangkat dari sungai dengan kerusakan di beberapa bagian mobil. Demikian Kompas Update, saya Gid Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Di akhir pekan, selama 1 jam ke depan, berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Gid Fridianto. Dan saya, saudara, Adistila Rasati. Dengan sejumlah informasi yang akan hadir dalam berita utama hari ini. Di antaranya ada safari politik para bakal calon presiden ke relawan dan juga ke sejumlah tokoh politik. Dan juga berita tentang pemerintah Provinsi Bali yang menindak tegas para turis asing yang bermasalah. Serta tentu saja video pilihan dari kami untuk menemani akhir pekan Anda. Dan berikut beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Sebuah helikopter jatuh dan terbakar di kawasan Kampung Bayongbong, Desa Patenggang, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mengaku bukan karena pencitraan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membagikan sepatu gratis untuk warga Solo. Dan dalam video pilihan kita kali ini, saudara, ada sebuah mobil hanyut terseret arus saat banjir melanda di wilayah Murcia, Spanyol. Saudara, kita ke informasi yang pertama. Sebuah truk tangki bermuatan bahan bakar minyak terbakar dalam perjalanan di Tol Tangerang, Merak, Serang, Banten. Api dengan cepat menghanguskan truk tangki yang membawa muatan puluhan ribu liter bahan bakar minyak jenis pertalit dan solar di kilometer 56 Tol Tangerang, Merak, Serang, Banten ini. Menurut kesaksian sopir truk yang selamat dalam kejadian itu, api pertama kali muncul dari bagian belakang kendaraan saat perjalanan dari Cilegon menuju Balaraja. Banyaknya BBM yang terbakar menyebabkan proses pemadaman membutuhkan waktu 4 jam. 7 unit mobil pemadam dikerahkan dalam proses pemadaman ini. Polisi saat ini masih menyelidiki peristiwa kebakaran truk tangki tersebut. Kebakaran truk juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, saudara. Namun kali ini truk bermuatan popok bayi. Truk terbakar saat sedang parkir di pool truck Desa Wonoplintahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kebakaran segera diketahui setelah adanya kepulan asap dari box berisi popok. Para sopir dan kernet truk segera melakukan pemadaman dengan menggunakan alat seadanya. 2 unit mobil pemadam kebakaran membantu pemadaman agar api tidak semakin besar dan menghanguskan seluruh badan truk.
Dari pengakuan sejumlah sopir, kebakaran truk muatan popok ini sudah sering terjadi di tempat tersebut dan mayoritas disebabkan karena plastik pembungkus popok yang meleleh terkena sinar panas matahari. Informasi berikutnya, sebuah helikopter jatuh dan terbakar di kawasan Kampung Bayongbong, Desa Petanggang, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saudara, insiden ini terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo menyebut ada sebuah helikopter yang digunakan untuk latihan jatuh di kawasan Ciwidey, tepatnya di Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara Kadis PNAD, Brigjen Hamim Tohari dalam rilis tertulisnya menyatakan helikopter yang mengalami kecelakaan merupakan jenis Bell 42 milik TNI AD. Semua kru helikopter dinyatakan selamat, tapi mengalami sejumlah luka dan dibawa ke Rumah Sakit Dustira, Cimahi, Jawa Barat. Informasi berikutnya, seorang santri di Ciamis, Jawa Barat menjadi korban tabrak lari rombongan motor gede. Korban mengambil luka-luka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Saudara, warga di sekitar pesantren berusaha memberhentikan rombongan konvoi motor gede yang menyerempet seorang santri Miftahul Huda Al-Abidin, Ciharubeti, Ciamis, Jawa Barat. Namun upaya warga ini tak berhasil karena tidak satu pun dari rombongan moge ini berhenti. Akibat insiden ini, saudara, santri ini mengalami luka di bagian kaki dan kepala. Satlantas Polres Ciamis sudah berkomunikasi dengan pihak panitia konvoi motor gede dan menyelidiki kasus tabrak lari ini. Kendaraan motor Harley Davidson untuk nama dan nopol sudah diketahui, namun sedang dicari informasi. Untuk kondisi korban ada luka ada keluhan sakit di sebelah dada sebelah kanan dan memar di mata sebelah kanan. Saat ini, saudara, Yayat Riyadul Hidayat, santri yang menjadi korban terserempet motor gede, masih dirawat. Informasi terkini, pengendara motor gede yang diduga menabrak korban telah menyerahkan diri ke polisi. Ketua HDCI Bandung, Jawa Barat telah berkoordinasi dengan keluarga korban dan polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Itu adalah kemungkinan adalah partisipan yang mungkin tamu-tamu undangan yang hadir di acara kami. Nah, saya dari HDCI Bandung mengutuk keras tindakan dari teman-teman pemoge yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan saya meminta hal ini agar bisa diusut secara tuntas. Kita ke sorotan lain, saudara. Bakal calon presiden Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo Minggu pagi berolahraga di alun-alun Kota Serang, Banten. Ganjar pun senam bareng dengan warga. Ganjar memulai rute lari sejauh 7 km bersama dengan warga dan juga para pelari profesional. Sejumlah warga tampak mengajak foto bersama, saudara. Soal sindiran dari bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal lari untuk konten, Ganjar menjawab kalau mau sehat itu dengan berolahraga. Jawabannya di kaos ini. Biar semuanya sehat. Kalau mau sehat kita olahraga. Jadi kita senang karena olahraga sangat memasyarakat. Itu investasi kita loh. Investasi untuk kita bisa menjaga badan kita sehat. Jadi saya melihat antusiasnya, wow, luar biasa. Dan banyak di kota-kota yang selalu dalam setiap minggu pagi Car Free Day seperti ini mereka olahraga. Saudara, selain berolahraga pagi, bakal calon presiden dari Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga mendatangi ulama Buya Muhtadi yang merupakan pimpinan pondok pesantren Rodotul Ulum Cidahu, Pandeglang, Banten. Ganjar mengatakan kunjungan ini merupakan silaturahmi sekaligus meminta nasihat dari tokoh ulama di Banten. Informasi berikutnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri haul Habib Munzir Al-Musawa. Dalam kesempatan itu, Prabowo ikut berzikir dan bersalawat bersama.
Qaul Akbar ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Habib Munzir Al-Musawa, seorang tokoh ulama yang juga pemimpin Majelis Rasulullah. Pada acara haul ini, Prabowo Subianto mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan amanah. Prabowo menyebut dirinya akan merealisasikannya jika kelak dipercaya rakyat untuk memimpin Indonesia. Terima kasih. Tanya, apa Pak Prabowo nyapres atau tidak? Insya Allah kalau yang Maha Kuasa mengizinkan, insya Allah saya akan. Tapi terbang itu benar. Kita semua mendambakan, saya dari kecil waktu tentara saya pun mendambakan pemimpin yang jujur, pemimpin yang bersih, pemimpin yang membela anak buah. Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menemani Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR Puan Maharani berakhir pekan di Solo, Jawa Tengah. Hari ini keduanya berkunjung ke Solo Safari Zoo. Saudara, Puan didampingi Wali Kota Solo Gibran berkeliling melihat beragam jenis satwa koleksi Solo Safari Zoo. Di tengah kunjungan ini, Gibran sempat mendapat pesan politik dari Puan Maharani. Pesan ini terkait pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Gibran mengaku siap jika pada waktunya diinstruksikan mengumpulkan relawan. Kekuatan relawan, saya bukan siapa-siapa. Ada instruksi dari Mbak Puan untuk mengumpulkan relawan nanti pada waktunya ya, relawan Pak Ganjar, relawan yang mendukung Pak Ganjar. Sudah tadi disampaikan untuk segera. Nanti kalau ada instruksi lagi siap dikumpulkan, diramaikan juga. Sebelumnya pada pagi hari, Saudara, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani menyempatkan diri berkeliling di Car Free Day Solo. Sembari bersepeda, Puan melihat berbagai kegiatan yang ada, mulai dari pentas musik hingga kuliner. Isinya satenya 5, sapinya 5. Saudara, jangan beranjak dulu karena berita utama akan hadir usai jeda dengan 3 topik terhangat pekan ini. Di antaranya kesaktian Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres, korban malah jadi tersangka kasus KDRT, dan turis nakal yang kembali berulah di Bali. Ulasannya sesaat lagi. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Bergerak aktif dengan High Low Platinum. Susu tinggi kalsium dan juga tinggi protein. Karena gesit tak kenal usia. High Low Platinum, lebih gesit, lebih enak. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi. Cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya. Adem sari. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kelihatannya hidupku selalu berbunga-bunga kan? Padahal ada dedikasi untuk tampil all out. Dan kasih yang terbaik buat anakku. Makanya aku perlu me time. Baru Dettol Active Botany. Dengan kandungan bahan alami, wangi green tea bergamot, dan lavender chamomile. Pas buat me time setiap hari. Perlindungan yang memanjakan untuk selalu slay the day. Dettol Active Botany. Memanjakanku, melindungi kami. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA.
Inilah komitmen Le Mineral. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Dalam segmen ini, saudara, kami akan membahas 3 topik terhangat yang menarik perhatian publik dalam sepekan terakhir. Mulai dari kesaktian putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, jelang Pilpres 2024. Ada juga kasus kekerasan dalam rumah tangga di mana korbannya malah menjadi tersangka. Hingga makin banyaknya warga negara asing yang berulah di Bali. Ya, saudara, untuk topik yang pertama, sejumlah kalangan menilai efek Presiden Joko Widodo dalam meraih elektabilitas para bakal calon presiden yang mau manggung di Pilpres 2024 masih sangat kuat. Tapi ternyata tidak hanya Jokowi, tapi anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, juga punya manuver-manuver politik yang sakti yang bikin para bakal capres ini merapat. Sampai-sampai, saudara, wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka kini digadang-gadang banyak pihak berpeluang menjadi bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024 nanti. Ya, setelah 3 uang dengan sang ayah, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, rupanya juga lagi jadi magnet. Setidaknya, saudara, ada 3 bakal calon presiden yang potensial akan manggung di Pilpres 2024 nanti, mulai dari Prabowo Subianto, ada juga Ganjar Pranowo hingga Anies Baswedan. Tercatat pernah bertemu dan beberapa kali saling berkunjung dengan Gibran Rakabuming Raka. Meski yang belakangan cukup intens tampak di depan publik bersama dengan Gibran, yakni Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Lalu kebersamaan Gibran dan juga Prabowo terakhir kali ini tampak di depan publik pada Jumat 19 Mei yang lalu di kota Solo, Jawa Tengah. Prabowo, saudara, datang ke kota Solo tidak hanya untuk menemui Gibran untuk makan malam. Prabowo datang juga untuk menemui relawan Jokowi Gibran Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Dan langkah itu membentuk persepsi publik bahwa Gibran dan juga ayahnya yang diusung PDI Perjuangan justru mendukung Prabowo yang merupakan bakal capres dari Partai Gerindra. Sedangkan kalau kita simak kebersamaan bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dengan Gibran Rakabuming Raka ini terakhir kali terlihat di publik pada pekan lalu. Ganjar yang kini masih berstatus Gubernur Jawa Tengah berkunjung ke kota Solo untuk menghadiri acara bersama para atlet para games. Nah, di sela-sela acara itu Ganjar menyempatkan diri untuk makan malam bersama dengan Gibran dan mengunggah momen kebersamaannya di akun media sosial Twitter dan juga Instagram. Nah, dari hasil survei Litbang Kompas yang paling akhir menempatkan elektabilitas Prabowo Subianto berada di posisi teratas. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini pun membantah pertemuannya dengan Prabowo sebelumnya membuat elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra kian meroket. Gibran bahkan menyebut dirinya sakti jika memang pertemuan itu benar-benar berpengaruh pada elektabilitas Prabowo belakangan ini. Gibran pun meminta publik tidak mengait-ngaitkan pertemuannya dengan Prabowo dengan hasil survei bakal calon presiden. Yang mangan bakmi tok mosok meh mempengaruhi survei. Sakti no aku berarti. Makanya mosok guru mangan bakmi tok langsung melejit. Ya berarti ra ngaruh. Guys ya, makasih. Takono lembaga survei ini ya. Ojo nyalah ke aku loh. Tapi politik meja makan itu kan berpengaruh, Mas. Politik meja Enggak ngaruh. Bisa jadi bahas meneh ya. Saya takut dilaknat. Ya, relawan Gibran Jokowi yang bertemu Prabowo sebelumnya sempat bikin gerah. Gibran pun dapat peringatan dari PDI Perjuangan. Gibran menjelaskan arti keberadaan dirinya saat bersama dengan Prabowo kala itu. Menanggapi pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri lewat Sekjen Hasto Kristianto soal manuver politik, Gibran mengaku tidak melakukan manuver politik. Menurut Gibran, ia tidak memiliki pasukan dan berada di luar struktur partai. Gibran mengibaratkan, ya dirinya ini cuma anak kecil, sehingga semua pihak tidak perlu panik, saudara. Tidak bermanuver, saya itu tidak di struktur partai, saya itu cuma kader biasa,
Saya itu masih kader baru, saya tidak punya pasukan, manuver apa? Saya itu cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh, ya. Mas Kapok, saya tuh cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik gitu loh ya. Kapok menerima aku dengan Pak Prabowo nggak Mas? Enggak, loh. Semua orang kan saya terima, Pak Anies, kita pengajian bareng dan lain-lain. Nanti malam juga ada Pak Gubernur, kan pasti kami terima. Tapi ya, setelah sempat disentil PDI Perjuangan, Gibran Rakabuming Raka tampak menemani Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR Puan Maharani untuk berkeliling mal di kota Solo, Jawa Tengah. Dan kemarin, saudara, Gibran menemani Puan Maharani mengunjungi pameran UMKM di salah satu pusat perbelanjaan dan sejumlah stand dalam pameran UMKM di Solo. Dan hari ini, saudara, Gibran tampak mendampingi Puan berkeliling melihat beragam jenis satwa koleksi Solo Safari Zoo. Gibran menyebut antara dirinya dan PDI Perjuangan sudah clear soal pertemuannya dengan Prabowo Subianto. Ya, saya juga bercerita sedikit masalah pertemuan dengan Pak Prabowo kemarin. Udah clear semua kok ya, udah clear semua. Ya itu aja. Clear itu maksudnya memberikan penjelasan ke Bapak? Iya. Kan kemarin dengan Pak Sekjen sudah clear, dengan DPP udah clear, ini ada Mbak Puan datang sendiri ke sini. Ini udah clear semua. Ya, karena seringnya dapat kunjungan dari tokoh penting bahkan menjadi penghubung bakal capres ke sejumlah tokoh, jadi spekulasi bahwa Gibran bakal disandingkan jadi bakal calon wakil presiden. Namun, hingga kini belum bisa dipastikan Gibran akan menjadi bakal cawapres yang disiapkan untuk Ganjar Pranowo sesuai dengan pilihan partainya atau justru bersama dengan Prabowo Subianto. Menanggapi hal ini, Gibran mengaku saat ini masih ogah untuk digadang-gadang jadi bakal cawapres. Alasannya karena belum cukup umur. Umur belum cukup, please. Umurku piro tuh? Soal itu nggak ada. Kowe tok. Ora Mas, tahu jadi bahas punya. Kalau seandainya umurnya cukup, Mas? Ilmunya belum cukup. Nah, tuh Mbak, saya tuh masih perlu banyak belajar. Baru 2 tahun loh, ya. Please. Ojo toh. Itu tugas berat loh, itu ojo mbok bayang ke gampang. Oke, kita tinggalkan soal manuver-manuver politik jelang Pilpres 2024. Selanjutnya, kita beranjak ke topik terhangat, kekerasan dalam rumah tangga. Lagi-lagi menggegerkan publik. Kasus KDRT yang kini jadi sorotan adalah yang dialami pasangan suami istri di Depok, Jawa Barat. Yang kemudian membuat kasus ini gempar adalah karena sang istri Putri Balkis yang menjadi korban KDRT justru ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan oleh Polres Metro Depok, Jawa Barat meski terluka akibat dianiaya sang suami. Lalu bagaimana duduk perkara dari kasus ini bisa terjadi? Ya, diawali dari cekcok masalah rumah tangga, keributan antara Putri Balkis dan sang suami ini justru berujung malapetaka. Sama-sama mengaku jadi korban penganiayaan. Saat keributan, Putri Balkis dan suaminya akhirnya saling lapor ke polisi. Aksi saling lapor ini kemudian berujung pada penetapan pasangan suami istri jadi tersangka. Lalu bagaimana awal mula kasus KDRT yang menimpa Putri Balkis ini terkuak? Semua ini berawal dari unggahan adik dari Putri Balkis di media sosial. Di Instagram Sahara Hanum, adik dari Putri Balkis menceritakan bagaimana sang kakak ini mengalami KDRT yang dilakukan oleh sang suami. Nah, dalam video ini saudara terlihat jelas saat Putri Balkis tengah mendapatkan penanganan medis akibat luka yang dialaminya. Dan kejadian ini bermula pada 26 Februari yang lalu di mana keduanya terlibat percekcokan dan berujung penganiayaan satu sama lain. Sang suami saudara disebut menyiram istrinya dengan bubuk cabai, sementara sang istri melukai alat vital sang suami. Selanjutnya baik istri maupun suami sama-sama sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun Putri Balkis dan suami justru berbeda nasib. Putri Balkis sempat ditempatkan di ruangan penyidik di Polres Metro Depok dengan alasan tidak kooperatif saat dilakukan pemanggilan. Sementara sang suami saudara tidak ditahan karena alasan kesehatan dan berdasarkan rekomendasi dokter. Namun pada Rabu malam penyidik telah memulangkan korban dengan alasan kesehatan. Kemudian besok pagi kita putuskan untuk apakah naik tahanan atau tidak. Ya, kemudian sampai dengan sore tidak ada permohonan tidak dilakukan penahanan. Kita putuskan untuk saya
tanda tangan surat penahanan. Namun saat itu kondisi fisik Bu Putri drop, sehingga kita tidak lakukan penahanan. Ya, kita bawa ke rumah sakit, diperiksa di rumah sakit. Kemudian rumah sakit menyatakan bahwa bisa dilakukan penahanan, jadi silakan kembali ke Polres. Sampai dengan di Polres, karena sudah malam, kita putuskan besok pagi apakah Bu Putri ini bisa kita keluarkan gitu ya dari Polres, karena kita tidak tahan, ya, kita tidak melakukan penahanan sama sekali. Sementara orang tua Putri Balkis menyebut anaknya kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari sang suami. Ayah Putri Balkis mengaku kecewa lantaran suami Balkis yang juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan KDRT anaknya tidak ditahan. Semenjak mereka menikah, anak saya langsung dibawa ke Palembang. Berapa bulan kemudian atau mungkin 1 tahun kemudian itu mulai terjadi. Dan bukannya ringan-ringan, itu hampir sama seperti yang terjadi saat ini. Dari muka itu ya, mata kanan kiri itu biru, ya, di pelipis ada memar-memar, ya, karena ada cerita anak saya itu ditarik rambutnya sampai dapat kelihatan ada botak sedikit ya, ada bekas. Tapi dari pihak sana yang melapor balik, itu yang saya dengar hanya ditahan 1-2 jam, ya, tidak berlanjut. Kasus KDRT di Depok ini mendapat atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud bahkan secara khusus menghubungi Kapolda Metro Jaya dan alhasil kasus KDRT yang ditangani oleh Polres Depok kini diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Status kasus ini pun ditahan sementara atau di-hold hingga kondisi sang suami pulih. Polda Metro Jaya akan memberikan ruang kepada yang bersangkutan apabila ingin menempuh jalur restoratif justice alias jalur damai. Ya, sementara kita hold dulu, karena yang sebelah suami perlu pengobatan terhadap akibat kekerasan itu, yang istri biar diberikan waktu untuk ya istilahnya kontemplasi lah, apakah kira-kira nanti dalam waktu tertentu kira-kira sudah kondisi baik semuanya akan kami pertemukan kembali. Banyak sudah bisa dalam kondisi yang baik-baik akan kita pertemukan kembali. Kalau memungkinkan untuk restoratif justice kami akan lakukan. Selanjutnya topik terhangat ketiga di pekan ini adalah ulah nyeleneh turis asing di Bali yang lagi-lagi menggegerkan publik. Padahal saudara, pemerintah Provinsi Bali berulang kali telah mengeluarkan peringatan, bahkan menindak tegas para wisatawan asing yang melanggar peraturan di Pulau Dewata. Tidak sedikit yang berujung dideportasi ke negara asalnya. Namun nyatanya masih saja ada turis asing yang nakal, saudara. Dan yang terbaru adalah kasus seorang warga negara asing asal Jerman, perempuan bernama Darja Tuschinski, tiba-tiba melenggang tanpa busana di panggung saat pementasan tari di kawasan Ubud pada hari Senin 22 Mei yang lalu. Dan ulah Darja ini dapat dihentikan setelah Satuan Polisi Pamung Praja dan petugas kepolisian turun tangan, saudara. Perempuan asal Jerman yang berusia 28 tahun ini pun diduga mengalami depresi berat dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Bangli. Polisi tengah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mengambil langkah selanjutnya terhadap turis asing asal Jerman ini. Dan aksi tidak terpuji lainnya juga dilakukan seorang turis asing asal Rusia di kawasan pariwisata Ubud, Gianyar, Bali. Pria ini, saudara, tertidur di pinggir jalan raya Teges lantaran mabuk berat pada hari Kamis yang lalu. Pria ini bernama Andrei Tereashenkov. Kemudian diketahui telah 2 kali berurusan dengan polisi karena mabuk. Dan pada Kamis malam, Andre langsung dijemput oleh petugas imigrasi. Banyaknya turis asing yang berulah disebut-sebut agar bisa dipulangkan secara gratis melalui cara deportasi. Pendeportasian berupa tiket bagi yang bersangkutan atau si warga negara asing itu biayanya yang sendiri, bukan biaya negara. Jika dia tidak punya uang, ya kita tempatkan dia di sel rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi sambil menunggu upaya dari perwakilan negaranya yang ada di Indonesia untuk mengupayakannya. Gubernur Provinsi Bali Pak Wayan Koster sudah mengirim surat ke pusat perihal evaluasinya atas fasilitas visa on arrival bagi warga negara Rusia maupun Ukraina. Namun karena ini merupakan kebijakan pusat, hal tersebut membutuhkan proses dan sampai saat ini kita di wilayah sifatnya menunggu.
Maraknya kejadian tidak mengenakan yang melibatkan para turis asing membuat Gubernur Bali Iwayan Koster menyampaikan beberapa usulan kebijakan sebagai wujud upaya tindakan tegas. Antara lain adalah larangan para turis asing untuk menyewa motor di Bali. Hal ini, saudara, berangkat dari beberapa kasus wisatawan asing yang mengendarai motor tanpa mematuhi aturan lalu lintas. Tidak hanya itu saja, Koster juga mengajukan permohonan untuk pencabutan visa on arrival, khususnya bagi warga Rusia dan juga Ukraina. Lantaran dari sekitar 100 turis nakal di Bali yang dideportasi sejak Januari tahun ini, mayoritas merupakan turis Rusia. Bahkan dari Januari 2023 hingga saat ini sudah ada 129 wisatawan mancanegara, ya saudara, yang dideportasi. 15 wisatawan mancanegara tengah menjalani proses hukum yang berlaku di Indonesia, hingga lebih dari 1.000 orang telah ditindak karena melakukan pelanggaran lalu lintas. Sudah dilakukan penindakan, proses, ada yang dideportasi sampai sekarang. Kalau tidak salah, angkanya sudah mencapai 129 orang yang dideportasi sejak bulan Januari yang lalu. Ini cukup banyak. Ya, dan itu tadi 3 topik pilihan terhangat yang kami ulas dan jadi perbincangkan publik selama sepekan kemarin. Simak terus ulasan-ulasan topik terkini yang khas yang tayang di Berita Utama mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Berita Utama. Jadi sorotan usai bertemu Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membagikan sepatu gratis kepada warga. Kumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Bergerak aktif dengan Hilo Platinum. Susu tinggi kalsium dan juga tinggi protein. Karena gesit tak kenal usia. Hilo Platinum, lebih gesit, lebih enak. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi. Cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya. Adem sari. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Berita Utama kembali hadir untuk Anda, saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, Gibran bagi-bagi sepatu. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka hari ini membagikan sepatu gratis kepada warga. Ia berharap masyarakat bisa lebih menghargai produk-produk lokal yang berkualitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Solo, Jawa Tengah memadati lokasi Car Free Day sejak pagi hari. Bahkan di antara mereka sudah ada yang mengantre sejak dari subuh. Iya, mengetahui kabar adanya pembagian sepatu gratis dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, warga pun senang. Mereka berharap bisa mendapatkan sepatu yang merupakan produk lokal itu. Syaratnya cukup menjawab pertanyaan dari sang wali kota.
Sebelumnya dikasih pertanyaan hewan di Taman Safari berapa? Saya bilang banyak di sana. Ada gajah, ada kelinci, ada. Pokoknya saya di sana bilangnya banyak gitu aja. Gibran yang tengah jadi sorotan usai pertemuannya dengan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu mengaku acara ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokal berkualitas. Memperkuat awareness saja bahwa di Solo ada brand lokal yang bagus dan murah, menyerap banyak tenaga kerja. Di situ aja intinya. Ia berharap agar masyarakat Indonesia lebih menghargai produk lokal yang semakin berkualitas dibandingkan produk impor yang terkadang jauh lebih mahal. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Pilihan berikutnya, Saudara, Mario Dandi pasang tali borgol. Heboh video saat Mario Dandi memasang sendiri kabel pengikat di tangannya mengundang reaksi warganet. Mereka heran mengapa Mario dapat memakai serta melepaskan sendiri tali pengikat itu. Polisi pun angkat bicara. Pengawasan Direktorat Tahti dan penyidik masih di dalam ruang siaga sel piket Direktorat Tahti. Lanjut. Kita lihat pada frame selanjutnya ini ketika diwawancara. Lanjut. Inilah video yang bikin heboh media sosial. Tersangka kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora, Mario Dandi, tampak memasang kabel pengikat di tangannya tanpa bantuan polisi. Melihat hal itu, warganet pun mempertanyakan terkait prosedur lepas pasang kabel pengikat dari para tahanan. Namun polisi menegaskan tak ada perlakuan khusus terhadap Mario Dandi. Tiba-tiba dengan sendirinya menggunakan kabel tis. Ya. Peristiwa ini kemudian berlanjut sesuai SOP yang mana tersangka harus secara rasional kita berpikir, tersangka harus menggunakan baju tahanan oleh penyidik. Maka apabila kabel tis di tangan tersangka yang tadi tidak terbuka atau dibukakan oleh penyidik, maka sulit untuk menggunakan kaos tahanan karena warga negara harus diberlakukan sama di hadapan hukum. Maka kami tegaskan dalam penanganan perkara ini tidak ada perlakuan apapun ataupun khusus jaga sel. Sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meminta maaf terkait video itu dan menyerahkan kasus ini ke Kabid Propam Polda. Ia meminta agar hal ini diusut tuntas. Apapun masukan, karena yang terlihat dalam video seperti itu, saya selaku penanggung jawab di Polda Metro saya minta maaf. Dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar. Dugaan pelanggaran SOP ini pun mengemuka. Namun polisi berterima kasih kepada masyarakat atas kritikan dan akan melakukan perbaikan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi berikutnya, Saudara, misteri mutilasi di Sukoharjo. Misteri temuan jenazah yang termutilasi di Sukoharjo, Jawa Tengah masih diselidiki polisi. Peristiwa yang terjadi pada 21 Mei lalu ini diduga bermotifkan asmara atau utang piutang. Minggu 21 Mei 2023, warga di sekitar aliran anak Sungai Bengawan Solo atau tepatnya di perbatasan Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo, Jawa Tengah, digemparkan dengan temuan jenazah termutilasi. Polisi pun bergerak dan berusaha mencari tahu identitas korban. Dengan menyatukan potongan tubuh yang ditemukan, polisi menduga korban berinisial R, warga Keprabon, Solo. Untuk menguatkan dugaan itu, polisi memeriksa sampel darah ayah terduga korban, Ratiman. Ia bercerita sudah 10 tahun tak bertemu sang anak. Ketemu sama Pokmat ini pun sekitar 10 tahun seperti bukan nate kepanggil informasi yang sepanggil bukan nate beraping kali pun kaya kulung bukan ngerti tempatnya tentu bukan ngerti. Ratiman berharap jika jenazah benar merupakan anaknya agar pelaku yang membunuh korban bisa segera ditangkap. Sementara itu, polisi kembali menemukan barang bukti baru berupa pisau serta golok yang diduga menjadi alat kejahatan pelaku. Ada bukti baru, yaitu ditemukan
pisau atau golok saat ini masih kita dalami. Meski sempat menyebut motif pembunuhan yang diduga asmara atau utang piutang, namun polisi belum dapat memastikan hingga penyelidikan ini tuntas. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Berita pilihan berikutnya, Saudara. Festival padat, penonton pingsan. 5.000 penonton memadati alun-alun dalam rangka perayaan ulang tahun ke-277 Kabupaten Sragen. Akibatnya, 20 penonton pingsan dan seorang bocah terpisah dari orang tuanya. Kemeriahan perayaan ulang tahun ke-277 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini harus dinodai dengan peristiwa jatuhnya korban pingsan. Sebanyak 20 penonton festival musik ini terpaksa dievakuasi Sabtu malam. Mereka mengalami sesak napas saat berkerumun di alun-alun Sragen, Jawa Tengah. Festival musik yang diisi oleh sejumlah artis ibu kota ini menjadi magnet bagi warga untuk mencari hiburan. Diduga lebih dari 5.000 penonton tumpah ruah di lokasi acara. Sebanyak 10 korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Sementara 10 orang lainnya ditangani di TKP dengan memberikan tabung oksigen. Itu tadi kebanyakan dari mereka itu karena berdesak-desakan ya, sehingga terjadi kekurangan oksigen atau hipoksia, sehingga mengakibatkan pengunjung menjadi lemas ya, akhirnya pingsan. Tak hanya korban pingsan, padatnya penonton di festival musik mengakibatkan seorang bocah perempuan berusia 2 tahun terpisah dari orang tuanya. Saat itu korban menonton festival bersama sang kakak yang masih duduk di kelas 6 SD. Sementara ibu korban tengah menjaga warung. 2 jam dikabarkan menghilang, sang ibu pun berhasil bertemu dengan anaknya kembali. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Dan berita pilihan terakhir, Saudara, naik haji bawa durian. Tugas panitia penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Surabaya, Jawa Timur menyita 3 buah durian yang dibawa oleh salah satu anggota jemaah calon haji. Mereka mengingatkan kembali agar jemaah tidak membawa barang yang dilarang. Ada-ada saja ulah seorang jemaah calon haji di Surabaya, Jawa Timur. Saat petugas panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Surabaya memeriksa barang-barang milik peserta, mereka pun menemukan sesuatu yang unik. 3 buah durian terdapat di dalam salah satu koper besar. Mereka pun terpaksa menyita buah yang dilarang dibawa ke bandara itu. Sementara pelaku yang membawa durian itu beralasan nekat membawa durian yang dikenal berbau menyengat lantaran ada sanak keluarganya di Arab Saudi yang tengah mengidam. Iya, durian itu lucu sekali. Ada durian itu 3 durian itu dimasukkan di dalam koper besar dalam rangka untuk ponaannya yang menjadi mukimin di sana itu, yang ngidam, yang hamil itu pengen durian Indonesia. Selain buah durian, petugas juga menyita puluhan kemasan rokok yang juga dilarang untuk dibawa. Petugas terus melakukan sosialisasi terkait barang bawaan kepada jemaah calon haji agar peristiwa seperti ini tak terulang kembali. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Berita utama akan segera kembali usai jeda, Saudara, dengan informasi di masa musim haji. Permintaan kain ihram meningkat hingga 300%. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Di setiap pilihan, pasti ada tantangan. Tapi, aku siap hadapi. Karena ini jalan yang kupilih. The Face Wash. Dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah tanpa membuat kulit jadi kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi jalan yang kupilih. Bergerak aktif dengan Hilo Platinum. Susu tinggi kalsium dan juga tinggi protein. Karena gesit tak kenal usia. Hilo Platinum, lebih gesit, lebih enak. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar.
Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Saudara produsen kain ihram di Klaten, Jawa Tengah mengaku kewalahan setelah produksinya tahun ini meningkat hingga 300%. Dalam 1 bulan, rumah produksi ini biasanya mampu menyuplai pasar sebanyak 1.000 pasang kain ihram. Kini menjelang musim haji, permintaan pasar meningkat hingga 300% atau 3.000 pasang kain ihram. Permintaan paling banyak dari Jawa Timur dan Tangerang. Harga sepasang kain ihram dibanderol mulai dari Rp85.000 hingga Rp120.000. Kejar target nol emisi karbon di tahun 2060, Pertamina menggelontorkan investasi jangka panjang 140 miliar dolar Amerika Serikat untuk mengembangkan bisnis energi hijau termasuk untuk pengembangan energi terbarukan. Mencapai nol emisi karbon menjadi fokus sejumlah negara termasuk Asia. Pemerintah Indonesia misalnya menargetkan Indonesia dapat mencapai nol emisi karbon di tahun 2060. Sejumlah langkah diambil guna mewujudkan hal tersebut, terutama melakukan transisi energi. Mengejar target, perusahaan plat merah PT Pertamina Persero menyebut berkomitmen terus melakukan dekarbonisasi. Langkah pertama diklaim efektif menurunkan emisi karbon. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan antar pemerintah, eksekutif perusahaan, dan akademisi negara Asia dalam Nikkei Forum di Tokyo, Jepang. Di tahun 2010 sampai 2020 itu kita sebetulnya sudah melakukan dan kita pernah mengukur itu kita bisa menurunkan sampai 29%. Nah, dari tahun 2020 sampai sekarang kita terus tingkatkan, mungkin pengurangannya kita bisa kalau dalam per ton itu tahun ini aja kita 900.000 ton berkurang CO2 yang kita produksikan. Selain itu, Pertamina juga terus mengembangkan bisnis energi hijau, seperti energi terbarukan. Pertamina mengaku perlu melakukan perencanaan dengan matang. Hal ini tak lain karena biaya investasinya yang tidak murah. Saat ini, investasi Pertamina di bisnis hijau baru 2-3%. Iya, pasti. Tapi ya tergantung kan, kembali lagi investasi kita kan harus terukur juga kan. Ekosistemnya seperti apa gitu. Ininya. Pasti kalau misalkan kesempatan ada, kita pasti naikin terus. Kalau misalkan kita dapat untungnya sama dengan yang konvensional tapi ini green, ya pasti kita balik ke green aja karena green ini kan lebih sustain daripada yang fosil yang sekarang kan.
Sampai tahun 2060, Pertamina mengalokasikan belanja modal untuk bisnis energi hijau seperti sumber energi baru terbarukan, biofuel, hingga bisnis karbon sebesar 140 miliar dolar Amerika. Mewujudkan nol emisi karbon bukan hal mudah. Indonesia hingga saat ini masih bergantung kepada energi fosil 90%. Butuh kerjasama yang harmonis antar pemangku kepentingan untuk merealisasikan target emisi nol karbon pada tahun 2060. Masih serta dengan Ganiar Febrian, Kompas TV, Tokyo, Jepang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit menggelar seminar dan juga workshop di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan ini, RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar mendapat akreditasi paripurna. Seminar dan workshop digelar dalam rangka HUT kedua Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Dalam kegiatan ini, sertifikat akreditasi diberikan ke sejumlah rumah sakit. Rumah sakit yang mendapat akreditasi yakni RSIA Mutiara Bunda Padang, RSUD Poso, serta Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi. Sedangkan Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo Makassar mendapat akreditasi paripurna. Dalam kegiatan ini juga dilantik 75 surveyor oleh Komisaris Utama Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit dan penandatanganan Fakta Integritas. LAM KPRS, di mana salah satu dari 6 lembaga independen yang telah mendapat pengakuan dari Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi sejauh mana mutu dan akreditasi yang memang dipersyaratkan itu dilakukan di rumah sakit seluruh Indonesia. Proses akreditasi itu sendiri memang sudah dipersiapkan oleh rumah sakit dan standar yang dipakai adalah standar dari Kementerian Kesehatan. Kami lembaga menilai apakah rumah sakit tersebut menerapkan standar dari Kementerian Kesehatan tersebut di rumah sakitnya. Standar itu semua adalah membuat pasien aman, ya, safety, dan bagaimana mutu layanan. Itu kira-kira. Dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Rakernas KPRS dimulai. Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh rumah sakit mengutamakan mutu pelayanan menjadi budaya kepada pasien. Pameran alat kesehatan juga digelar untuk menunjang kelengkapan rumah sakit. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat malam. Sebuah mobil hanyut terseret arus saat banjir melanda di wilayah Murcia, Spanyol. Informasinya akan kami hadirkan dalam video pilihan usai jeda berikut ini. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal reda, aktivitas. Oh yeah. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi. Cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya. Adem sari. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan. Dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Hanya butuh 3-4 menit bagi Anda untuk menggunakan hak pilih di bilik suara pemilu 2024.
Namun, hasil pilihan Anda akan menentukan nasib 270 juta penduduk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Untuk menggunakan hak pilih dengan tepat, Anda memerlukan informasi yang akurat dan juga terkurasi. Bagi Anda para kandidat di pemilu 2024, informasi yang akurat akan membantu Anda untuk memahami mood masyarakat. Selain itu, informasi yang akurat dan terkurasi akan membantu Anda untuk merumuskan strategi yang paling tepat untuk memenangi kontestasi 2024. Harian Kompas dan ekstensanya Kompas ID ingin menjadi teman Anda dalam perjalanan menuju pemilu 2024 dengan rubrik Strategi Pemilu 2024. Hasil kolaborasi antara Litbang Kompas dan tim redaksi Kompas ini menyajikan berita-berita dan analisis berbasis pada wawancara mendalam, kajian data berbasis survei, dan juga jajak pendapat. Mari menjadi kontestan dan pemilih yang terinformasi. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Nekat melintasi jalan yang tengah diterjang banjir, seorang pengemudi mobil terbawa arus di Murcia, Spanyol. Derasnya banjir membuat pengemudi mobil ini terseret hingga sejauh 50 meter. Kaleng mobilnya ya? Waduh. Iya. Madre mía, se lo ha llevado. Informasi berikutnya, seorang pemuda dihakimi warga karena tak membayar pulsa di sebuah konter. Ia ditangkap saat berusaha untuk kabur. Ayo, transfer, Mbak. Iya, Mbak, ayo. Uangnya, Pak, Begini aja, Pak. Pemuda ini ditangkap warga dan langsung dihakimi, saudara. Ia berusaha kabur saat telah mengisi ulang pulsa di sebuah konter dan tak mau membayar. Korban yang meminta tolong lantas mengundang perhatian warga. Pelaku lalu dipukuli dan membawanya ke kantor polisi. Namun kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan lantaran pelaku mau membayar pulsa kepada korban. Di mana? Ayo ambil. Sumpah. Mana HP-nya? Mana HP-nya, Pak? Hilang sudah kamu. Terima kasih telah menyaksikan berita utama edisi kali ini, saudara. Saya Agin Fridianto. Dan saya Adis Larasati. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulle bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. Saudara, seorang pemancing ditemukan tewas tenggelam di Pelabuhan Sunda Kelapa, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu sore.
Seorang pemancing, Syahrudin, warga Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tenggelam saat mencari ikan di kawasan pelabuhan Sungai Bambu. Sebelum ditemukan, BPBD DKI Jakarta dan BNPB setempat melakukan pencarian sejak Sabtu kemarin, saudara. Namun, korban ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian pada Minggu sore. Saat ini, korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna kepentingan penyelidikan. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano. Selamat malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh helikopter milik TNI Angkatan Darat jatuh di perkebunan teh di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Semua kru dalam helikopter ini berjumlah 5 orang dalam keadaan selamat. Pengendara motor gede yang menabrak seorang santri di Ciamis, Jawa Barat telah menyerahkan diri ke polisi. Saat ini pelaku masih diperiksa dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Superstar Lionel Messi masuk dalam daftar pemain Argentina yang akan melawan timnas Indonesia. Besok PSSI akan mengumumkan harga tiket laga spesial ini. Halo, selamat malam saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga senantiasa sehat. Dan selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga akan menghadirkan sejumlah informasi yang menjadi pilihan kami sepanjang hari ini. Bersama saya Yasir Neneam, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama saudara, diduga lupa mengerem tangan, sebuah mobil wisatawan di Kota Batu, Malang terjun ke sungai. Meski sempat ikut masuk ke dalam sungai, 2 orang penumpang berhasil selamat. Sebuah mobil milik wisatawan asal Sidoarjo tiba-tiba saja meluncur hingga masuk ke dalam sungai yang berada di pinggir jalan. Saat kejadian saudara, di dalam mobil terdapat 2 penumpang yang ikut tercebur ke sungai, sehingga 2 penumpang tersebut terluka. Setelah sekitar 1 jam saudara, mobil berhasil diangkat dari sungai dengan kerusakan di beberapa bagian mobil. Mobil parkir, ditinggal sama pengemudi. Sesaat setelah ditinggal sama pengemudi, mobil meluncur dengan sendirinya dari kiri jalan lanjut belok ke arah kanan sampai masuk ke dalam jurang. Dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa, yang hanya korban lecet. Saudara, helikopter milik Angkatan Darat jenis Bel-412 jatuh di perkebunan teh di daerah Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Total kru di dalam helikopter berjumlah 5 orang dalam keadaan selamat dengan kondisi sadar.
Api tampak membumbung tinggi dari helikopter latih yang jatuh di kawasan perkebunan Teh Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Helikopter berjenis Bell 412 ini mengalami kecelakaan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dari video amatir ini terlihat satu orang dalam kondisi luka yang gambarnya harus kami samarkan, saudara, untuk menghindari unsur kengerian. Warga terlihat langsung membantu di lokasi kecelakaan pesawat latih tersebut. Tampak pula satu orang yang dibawa ke ambulans pasca kecelakaan pesawat latih itu. Sejumlah kru helikopter ini pun selamat. Kru yang mengalami luka-luka langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pangdam 3 Siliwangi Maijen Kunto Arif Wibowo datang ke lokasi jatuhnya helikopter TNI di daerah Ciwidey, saudara. Personel TNI pun diturunkan ke TKP untuk menyelidiki dan mengumpulkan barang bukti terkait dengan jatuhnya helikopter Bell 412. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Hamim Tohari mengatakan pihaknya masih menyelidiki soal jatuhnya helikopter milik Angkatan Darat jenis Bell 412 yang jatuh di perkebunan teh. Fokus utama saat ini adalah kesembuhan para korban. Kita fokus dulu ke situ karena keselamatan jiwa dari prajurit akan menjadi utama. Nanti sambil berjalan kita lakukan investigasi untuk mencari tahu apa penyebabnya maupun bagaimana kronologisnya, sehingga ke depan ini bisa akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kalau ada kekeliruan akan kita jadikan evaluasi untuk melakukan perbaikan begitu. Informasi terbaru terkait dengan helikopter latih yang jatuh di daerah Ciwidey kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Noval Rabani. Selamat malam Noval. Update terkini kondisi korban saat ini seperti apa? Baik Yasir dan juga saudara, bahwa memang benar telah terjadi kecelakaan jatuhnya pesawat atau helikopter milik TNI AD tepatnya di Kampung Bayongbong 2, Desa Patenggang, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Di mana saat kejadian menurut warga kondisi di kawasan itu sedang turun hujan. Bahkan gemuruh helikopter semakin mendekat sehingga warga saat terjadinya dentuman langsung mendekati lokasi terjadinya suara tersebut. Saat warga mendekati lokasi suara dentuman tersebut, ternyata kondisi helikopter sudah terbakar, sehingga warga dan beberapa dari anggota TNI langsung mengevakuasi kru helikopter yang berjumlah 5 orang ini menuju ke rumah sakit terdekat. Namun menurut informasi saat ini, kelima kru helikopter ini sudah dirawat lebih lanjut di Rumah Sakit Yustira Cimahi. Lalu apa sudah ada keterangan resmi terkait dengan penyebab jatuhnya heli ini? Baik, Yasir dan juga saudara, untuk informasi lebih lanjut terkait kecelakaan jatuhnya helikopter milik TNI AD ini kami belum mendapatkan, di mana saat kami menuju ke lokasi sekitar 1 kilometer dari lokasi jatuhnya helikopter ini merupakan clear area, sehingga warga maupun wartawan yang hendak meliput dilarang masuk ke lokasi jatuhnya helikopter ini. Sehingga kami saat ini belum bisa memberikan informasi lebih lanjut lagi kepada Anda dan pemirsa. Itu artinya apakah badan heli yang jatuh ini sudah dipindahkan atau masih berada di lokasi kejadian? Baik, Yasir dan juga saudara, untuk keberadaan helikopter hingga pukul tadi sekitar 18.30 belum ada penanganan atau evakuasi, namun beberapa pejabat TNI terus berdatangan menuju ke lokasi jatuhnya helikopter ini. Salah satunya merupakan Pangdam 3 Siliwangi. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV, kita nantikan update penyelidikan dan juga penanganan terkait dengan helikopter yang jatuh ini.
Dan kita ke informasi selanjutnya, ini terkait dengan truk yang mengangkut 26 orang rombongan takziah mengalami kecelakaan di Probolinggo, Jawa Timur. Kejadian ini menewaskan 1 orang dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan ini terjadi di lereng pegunungan Argopuro, Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya di Jalan Raya Desa Renteng, Kecamatan Gading. Truk yang digunakan untuk mengangkut rombongan takziah mengalami remblong saat melintas di tikungan menurun. Akibat kejadian ini 1 orang penumpang atas nama Jumiati meninggal dunia, sementara itu belasan orang lainnya mengalami luka lain. Dari hasil penyelidikan polisi, diyakini kecelakaan tunggal terjadi karena rem truk yang tidak berfungsi. Di lokasi, polisi menemukan bekas tanda pengereman. Saat ini kecelakaan tengah diselidiki oleh unit Laka Lantas dari Polres Probolinggo. Korban yang tidak mengalami luka serius pun sudah diperbolehkan pulang. Tapi setelah TKP, sesampainya TKP di Desa Duren, pada saat jalan itu turunan tajam, berikut tikungan tajam, kendaraan ini berusaha dikendalikan sama sopirnya, direm. Untuk mengurangi kecepatan ini sama sopirnya berusaha untuk mengerem. Namun pada saat itu kendaraan ini mengalami remblong. Saudara Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto meminta maaf terkait dengan video viral tersangka kasus penganiayaan Mario Dandi yang memakai borgol kabel tis secara sendiri pada saat akan melaksanakan pelimpahan tahap 2 oleh penyidik. Selain mengapresiasi kritikan dan juga meminta maaf, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto akan melakukan pengusutan terhadap ada atau tidaknya pelanggaran SOP yang dilakukan oleh penyidik. Kapolda Metro Jaya juga mengatakan penyidikan terkait dengan hal ini diserahkan sepenuhnya kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya. Saya terima dan saya terima kasih kepada netizen yang memberikan kritikan, masukan terhadap penanganan yang seolah-olah seperti privilege. Dan saya katakan apapun masukan, karena yang terlihat dalam video seperti itu, saya selaku penanggung jawab di Polda Metro saya minta maaf. Dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur, ada yang dilanggar. Usai jeda di Kompas Malam, saudara, truk tangki BBM milik PT Pertamina ludes terbakar dalam perjalanan di tol Tangerang Merak. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Tempingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wings. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Hamil? Yeay! Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Lihat papa tuh kayak bercermin. Mirip banget. Pas papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan papa hidup lebih sehat. Apalagi aku keturunan yang lebih berisiko. Tropicana Slim untuk manisnya hidup lebih lama. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan.
Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Truk tangki bermuatan bahan bakar jenis Pertalite dan juga solar milik PT Pertamina ludes terbakar dalam perjalanan di Tol Tangerang Merak, Serang, Banten. Truk tangki bermuatan puluhan ribu liter BBM jenis Pertalite dan juga solar ini terbakar di kilometer 56 Tol Tangerang Merak, Serang, Banten. Menurut sopir truk, api pertama kali muncul dari bagian belakang kendaraan saat perjalanan dari Cilegon menuju Balaraja. Banyaknya BBM yang terbakar membuat proses pemadaman membutuhkan waktu selama 4 jam. Petugas juga mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Akibat peristiwa ini, Saudara, jalur Merak Jakarta sempat ditutup sementara. Polisi saat ini tengah menyelidiki peristiwa kebakaran truk tangki tersebut. Kita ngelihat api itu dari awalnya dari spion kanan, kita lihat api terus berhenti, terus kita nggak kompor lagi, langsung pipi api ya, Pak. Itu dari jam berapa kebakarannya, Pak? Kurang lebih jam 3-an, Pak. Muatannya apa, Pak? Muatannya Pertalite sama solar. Oh, Pertalite solar ya. Rencana mau dikirim kemana, Pak? Ke Balaraja, Pak. Balaraja. Itu muatannya berapa isi? Pertalite-nya 16, solarnya 8, Pak. 16 kali sama 8 kali. Saudara, pengendara motor gede yang menabrak seorang santri di Ciamis, Jawa Barat telah menyerahkan diri ke polisi. Saat ini pengendara tersebut masih diperiksa dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Bantuan korban, yo! Bantuan korban, tak! Bantuan, tak! Polisi terus mengusut kecelakaan yang menyebabkan seorang santri pondok pesantren Miftahul Huda Al-Abidin di daerah Cihaberut, Ciamis ini terluka. Polisi kini tengah memeriksa pengendara moge yang menabrak santri beserta barang bukti moge. Polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban. Olah TKP juga telah digelar oleh polisi di lokasi kejadian dengan menerjunkan tim Traffic Accident Analysis Polda Jawa Barat. Yang pengendara yang sudah teridentifikasi telah dan sedang dilakukan pemeriksaan di Polres Ciamis ya? Di Polres Ciamis. Jadi semua pengendara sudah teridentifikasi dan sudah terperiksa. Untuk saat ini kami masih menghimpun saksi-saksi yang lain. Jadi belum ada penetapan ya? Belum ada penetapan. Terima kasih, Pak. Ketua HDCI Bandung, Jawa Barat mengatakan pengendara moge yang menabrak santri di Ciamis merupakan salah satu dari ribuan tamu yang datang ke acara HDCI di Pangandaran. Atas kejadian ini pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga korban dan kepolisian setempat untuk mengusut tuntas kasus tersebut. HDCI Bandung mengutuk keras tindakan dari teman-teman pemoge yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan saya meminta hal ini agar bisa diusut secara tuntas dan kemudian kepedulian kami dari HDCI sebagai penyelenggara event Golden Week ini tentunya kami akan berkoordinasi dan kami tadi sudah melakukan koordinasi dengan keluarga korban, difasilitasi juga tadi dengan Kasat Lantas.
seorang santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Abidin menjadi korban tabrak lari rombongan pengendara motor gede di Jalan Raya Cihaur Beti, Ciamis, Jawa Barat, Sabtu kemarin. Korban mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Akibat luka yang cukup serius, korban kini mendapat perawatan di rumah sakit. Insiden kecelakaan ini sempat membuat warga sekitar marah dan turun ke jalan. Warga bahkan sempat menghadang rombongan moge lainnya, namun tak ada satupun dari mereka yang berhenti. Mohon ya kasus ini diusut secara tuntas dan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Karena kejadian ini bukan hanya satu kali dan setiap tahun kemarin ada korban, bahkan tadi melihat berita ada lagi malah hari ini katanya. Mungkin sudah mendengar ya di daerah Kalpagenap apa di mana. Ya supaya menjadi menjadi pelajaran, menjadi lebih tertib dan lebih baik lagi, karena kok bisa jadi terus menerus gitu. Ada aja gitu kejadian gitu. Perwakilan pengurus komunitas Harley Davidson Club Indonesia HDCI Tasikmalaya mendatangi rumah sakit TMC Tasikmalaya untuk menjenguk korban. Meski disinyalir pelaku yang menabrak korban bukan dari anggotanya, HDCI Tasikmalaya meminta maaf atas kejadian ini. Kami wakil HDCI ikut prihatin lihat kondisi korban dan meminta maaf, dan kami juga belum bisa memastikan apakah ini laka ini terjadi oleh HDCI atau klub lain atau simpatisan. Kami juga belum bisa memastikan seperti itu karena barusan juga kata beliau disinyalir kemungkinan bukan dari HDCI. Guna mengungkap penyebab kecelakaan ini, polisi telah menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Olah TKP dilakukan dengan menerjunkan tim traffic accident analyst dari Polda Jawa Barat. Tim Liputan Kompas TV. Sorotan lain di Kompas Malam, Saudara, menyusul aksi negatif yang kerap dilakukan oleh wisatawan mancanegara di Bali. Ada 129 turis asing telah dideportasi. Masyarakat diminta untuk ambil sikap ataupun ikut andil untuk melaporkan setiap tindakan yang melawan norma dan juga adat istiadat di Bali. Seakan tak jerah dengan sanksi yang diberlakukan, sejumlah wisatawan asing di Bali kerap melakukan aksi tak senonoh yang melanggar norma serta adat istiadat di Pulau Dewata Bali. Menyikapi hal ini, Gubernur Bali, Iwayan Koster, akan mengevaluasi kebijakan visa on arrival di Bali. Koster menegaskan, aksi negatif di Bali yang kerap terjadi bisa berdampak buruk pada citra wisata Bali. Dari bulan Januari hingga saat ini, sudah ada 129 wisatawan asing yang dideportasi karena melakukan sejumlah pelanggaran. Mulai dari tindakan tak pantas hingga aktivitas yang tidak sesuai dengan izin visa. Pemprov Bali bekerja sama dengan Polda Bali dan Kementerian Hukum dan HAM Bali akan menindak tegas wisatawan asing yang melanggar. Dan mengevaluasi secara bersama-sama kebijakan visa on arrival ini agar penerapannya tidak membuat kepariwisataan Bali ini terkesan pariwisata yang murahan. 129 orang yang dideportasi sejak bulan Januari yang lalu. Ini cukup banyak. Kapolda Bali Irjen Putu Jayandanu Putra meminta peran masyarakat untuk berperan aktif mencegah tindakan pelanggaran serta berani melaporkan penyimpangan wisatawan asing yang terjadi di sekitarnya. Masyarakat untuk melaporkan atau bertindak untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh para wisatawan ini, bukan untuk diliput kemudian diviralkan. Nah, ini akan kita proses nantinya kalau seperti itu, kalau memang memenuhi unsur pelanggaran dari Undang-Undang ITE. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah wisatawan asing di Bali kerap melakukan tindakan tidak senonoh yang dinilai merusak citra dan adat istiadat di Bali. Mulai dari berfoto tanpa pakaian di pohon sakral
hingga menerobos pementasan tari tanpa menggunakan pakaian. Tim Liputan, Kompas TV. Yang juga jadi sorotan kami di Kompas Malam, saudara, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menggelar safari politik di Serang, Banten hari ini. Ganjar mengunjungi pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Umum Cidahu, yaitu Abuya Muhtadi. Ganjar Pranowo mendatangi langsung kediaman dari ulama karismatik Abuya Muhtadi yang berada di Pandeglang, Banten, saudara. Sejumlah santri dari pesantren ini pun turut menyambut kehadiran dari Ganjar Pranowo. Ganjar menyebut kunjungannya sebagai bentuk silaturahmi kepada Abuya Muhtadi, apalagi dirinya mendapat banyak nasihat saat bertemu. Mendapatkan nasihat dari orang tua kita, di mana kita bisa melaksanakan hal-hal yang baik. Nah, tentu saja jadi ya bercerita pada suasana yang sifatnya pribadi dan kekeluargaan. Tanya keluarga saya berikan informasi. Saya ceritakan saya punya saudara di sini, dan tentu kita senang mendapatkan banyak nasihat dari orang tua kita. Itu aja kira-kira ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut berencana kembali mencalonkan diri sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan ini disampaikan untuk menjawab doa dari pengasuh Majelis Rasulullah Habib Nabil Al-Musawa jika maju dalam Pilpres. Prabowo menyebut tak ingin menyinggung kampanye di acara Haul Habib Munzir Al-Musawa di Jakarta Selatan, saudara. Ya, saya tidak mau menyinggung, sebetulnya ini acara haul, tapi beliau yang menyinggung, ya. Saya tidak mau nyinggung, nanti dibilang belum apa-apa sudah kampanye, ya. Tidak, saya tidak mau menyinggung. Tapi kalau saya ditanya, apa Pak Prabowo nyapres atau tidak, insya Allah kalau yang Maha Kuasa mengizinkan, insya Allah saya akan nyapres. Tapi saya terima harapan itu, benar. Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau Relawan Anies hari ini menggelar pengukuhan pengurus Relawan Anies Kota Jakarta Selatan. Koordinator Presidium Nasional Relawan Anies, Laude Basir, menyebut nantinya relawan akan bergerak untuk meningkatkan popularitas dari Anies Baswedan. Relawan akan membuat jejaring pengurus hingga tingkat desa. Visi dan misi kami adalah bagaimana meningkatkan popularitas Mas Anies. Tentu kerja ini kami harus turunkan dalam bentuk program real, ya. Nggak banyak program kami adalah bagaimana Mas Anies tingkat keterkenalannya terus meningkat. Tentu kami pertama bentuk jejaring pengurus dari pusat ke provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan sampai ke TPS. Mega bintang Argentina Lionel Messi diumumkan masuk dalam skuad tim Tenggo yang akan melawan timnas Indonesia. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda hanya di Kompas Malam. Kelihatannya hidupku selalu berbunga-bunga kan? Padahal ada dedikasi untuk tampil all out. Dan kasih yang terbaik buat anakku. Makanya aku perlu me time. Baru Dettol Active Botany. Dengan kandungan bahan alami, wangi green tea bergamot, dan lavender chamomile. Pas buat me time setiap hari. Perlindungan yang memanjakan untuk selalu slay the day. Dettol Active Botany. Memanjakanku, melindungi kami. Lihat papa tuh kayak bercermin, mirip banget. Pas papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan papa hidup lebih sehat. Apalagi aku keturunan yang lebih berisiko. Tropicana Slim untuk manisnya hidup lebih lama. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat.
kekuatan yang baik dari dalam. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Perebutan gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulen bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni, live di Kompas TV. Yasir Neniama masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Timnas Garuda bakal menghadapi juara dunia Argentina pada FIFA Matchday pada tanggal 19 Juni 2023 mendatang. Bintang Argentina Lionel Messi ini diumumkan, Saudara, masuk dalam skuad tim Tenggo yang akan menuju ke Jakarta. Organisasi sepak bola Argentina atau AFA mengumumkan akan membawa 27 pemain dalam lawatannya ke Asia. Salah satunya, Saudara, adalah Lionel Messi. Tentu ini menjadi kabar baik bagi pencinta sepak bola tanah air. Ya, karena mega bintang Argentina Lionel Messi ini dipastikan akan datang ke Indonesia dalam FIFA Matchday pada tanggal 19 Juni 2023 mendatang. Kabar kedatangan pemain berjulukan La Pulga ini diumumkan di akun Twitter resmi organisasi sepak bola Argentina atau AFA. AFA mengumumkan akan membawa 27 pemain dalam lawatannya ke Asia. Salah satunya, Saudara, adalah Lionel Messi. Ada juga nama pemain lain yaitu Angel Di Maria, kemudian ada Enzo Fernandez dan juga Emiliano Martinez. Tentu saja, Saudara, kehadiran dari Lionel Messi diharapkan bisa ikut dalam laga melawan timnas Indonesia. Tentu yang dinanti adalah kapan PSSI resmi mengumumkan soal penjualan tiket pertandingan ini, Saudara. Ya, menurut rencana, harga tiket untuk pertandingan timnas Indonesia versus Argentina akan mulai diumumkan pada hari Senin besok. PSSI pun yakin laga timnas melawan Argentina ini akan menyedot perhatian publik, terutama pencinta sepak bola tanah air. Bahkan Ketua Umum PSSI, Saudara, Erick Thohir menyebut antusiasme rebutan tiket akan seperti penjualan tiket konser grup band Coldplay. Yang pasti kalau tiketing, kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Betul. Hah? Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Pertandingan bersejarah buat Argentina, buat Indonesia, dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina, mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Iya, sudah dipastikan, Saudara, Lionel Messi CS siap jajal kemampuan skuad Garuda. Lalu bagaimana persiapan para pemain timnas Indonesia melawan Argentina di FIFA Matchday pada tanggal 19 Juni mendatang? Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Tommy Welly, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Bung Towel. Ini bakal seru banget nih pertandingan, apalagi sudah dipastikan bahwa Lionel Messi ini akan ikut dalam FIFA Matchday ini. Kalau yang Anda lihat, timnas kita ini nanti dalam laganya akan seperti apa? Iya, kalau bicara soal kualitas, soal karat kan karat yang berbeda ya, kaliber yang berbeda. Jadi saya sih sepertinya timnas kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya aja
Tapi jangan juga defensif gitu loh, parkir bus jangan juga. Main aja menurut saya sih normal, mencari mencari pengalaman besar, menghadapi tim besar, tim kaliber, levelnya juara dunia gitu loh. Tapi yang jelas mentalnya jangan sampai kendor duluan ya. Saya pikir kalau mental mungkin lebih exciting lah pemain kita, karena kapan lagi mungkin mereka bisa menghadapi pemain-pemain sekaliber pemain Argentina, apalagi Messi gitu kan. Jadi lebih exciting lah. Levelnya memang jauh nih Bung Toel kalau kita lihat. Lantas nanti permainan seperti apa yang harus ditampilkan nih oleh anak-anak asuhan dari Sintayong ini menurut Anda? Kalau timnas Indonesia seserius mungkin. Seserius mungkin karena soal kesempatan kan, soal momentum. Tapi kalau Argentina itu yang jadi pertanyaan, apakah akan main dengan serius 100% kemampuan seperti waktu Piala Dunia, ataukah lebih kepada entertain publik sepak bola Indonesia, ada respect gitu misalnya. Artinya kan kalau kita lihat di final kemarin mereka di peak permainannya kan, Prancis saja bisa mereka bobol 3 kali kan. Menarik nih seperti yang disampaikan Bung Toel. Gitu. Ada permainan entertainer di sini, entertainment begitu. Ini nanti akan seperti apa? Apakah ini lebih kepada membuat sebuah permainan yang menjadi enak disaksikan begitu, atau bagaimana nih nanti? Iya, artinya memberikan kesempatan kepada pemain Indonesia untuk pegang bola juga gitu loh. Jadi kalau pressing yang tidak terlalu intensitas, tidak high pressing gitu loh. Bisa jadi kan sebagai bagian dari respect. Karena harus kita lihat bahwa setelah juara dunia di FIFA Matchday Maret, mereka juga bermain dengan tim-tim yang level bawah. Lawan Panama mereka menang 2-0 di Buenos Aires, lawan Curaçao menang 7-0. Jadi itu game yang lebih kepada penghormatan bagi publik Argentina mereka. Lalu di FIFA Matchday Juni ini pun di tanggal 14-nya mereka lawan Australia. Nah, ini dari aspek sepak bolanya baru agak menguji Argentina, karena Australia kan langganan Piala Dunia juga. Mereka kan sebelum ke Indonesia 14 Juni main dulu lawan Australia di Cina. Jadi mungkin dari aspek sepak bolanya lawan Australia, aspek ekonominya mungkin di sini, di lawan Indonesia gitu loh. Sekaligus entertain lah. Dan tentu saja pertandingan ini harus dimanfaatkan ya untuk belajar dan juga menggairahkan kembali sepak bola tanah air. Apa yang menjadi catatan Anda kalau kita bicara soal hal ini? Iya, saya pikir kalau kita bicara FIFA Matchday, membangun timnas, membangun kualitas dan ranking FIFA rankingnya timnas, tentu harus melawan tim-tim yang secara gradual bertahap gitu loh. Misalnya ranking 80 sampai 100 gitu loh. Lalu nanti kalau sudah berapa kali lawan negara-negara di level 80 dan 100, FIFA rankingnya bergerak ke level 70-an misalnya. Lalu ke level 60-an. Kalau ini kan levelnya lonjaknya langsung ke peringkat 1 dunia yang baru saja menyabet gelar Piala Dunia. Jadi saya lihat aspek ini gebiarnya aja, gebiar, seruan, fiesta gitu loh. Jadi momentum itu diakselerasi lah saya lihat oleh Erick Thohir. Kemudian seperti kata Anda tadi Bung Toel, mengambil pelajaran lah dari pertandingan bersama dengan Argentina nih. Kira-kira hal-hal yang lebih spesifik lagi terkait dengan belajar, terkait dengan sepak bola Argentina ini, apa yang bisa dipelajari dari timnas Indonesia? Iya, kalau terbuka untuk dilihat, tapi biasanya sulit sih ya. Tim-tim besar kan mereka punya latihan nggak bisa dilihat, tapi paling tidak saat mulai pemanasan, preparasi, lalu main di lapangan secara langsung, menurut saya itu pengalaman atau experience berharga bagi pemain nanti. Jadi pengalaman ada di lapangan, langsung berduel, langsung berhadap-hadapan, itu akan jadi pengalaman yang luar biasa bagi pemain gitu loh. Oke, tidak hanya pengalaman luar biasa bagi pemain. Apalagi kalau bisa bikin gol gitu. Menurut saya sih, nah ini yang menarik ya. Sasarannya, fiestanya, euforianya kalau Indonesia bikin gol. Nah ini yang kita tunggu ya, apakah siapa nih pemain dari timnas yang bisa mencetak gol ke gawang Argentina. Tidak hanya pemain yang akhirnya antusias, tapi antusiasme juga tinggi bagi para pencinta bola tanah air nih. Yang dikhawatirkan kan bagaimana mengatur penjualan tiketnya nih. Anda sebagai pengamat sepak bola punya catatan apa soal hal ini? Ya, itu menjadi PR khusus lah bagi PSSI dalam hal soal mekanisme penjualan tiket nanti ya, karena pasti antusiasmenya tinggi. Hanya ya untungnya yang satu kan di Surabaya mainnya ya, walaupun publik bola biasanya supporter harus nabung dulu nih
Jadi waktunya mepet untuk nabung beli tiket lawan Argentina di Jakarta. Ini pasti ini akan jadi perebutan tiket yang luar biasa lah. Jadi semoga mekanisme pembelian tiketnya rapi gitu loh. Oke, kita harapkan ya mekanisme pembelian tiketnya rapi dan kalau bisa jangan terlalu mahal ya. Begitu sehingga semua pencinta bola dari semua kalangan bisa menikmati secara langsung ya. Kok ekspresi Anda sepertinya nampaknya tidak akan seperti itu ya? Harganya pasti akan mahal atau bagaimana Bung Toel? Angka yang untuk biaya untuk mendatangkan Argentina cukup tinggi, saya pikir akan ada imbas ke faktor harga tiket ya. Karena sesuatu yang langka itu tadi kan digembar-gemborkannya kan langka lah. Momen langka kapan lagi gitu kan. Oke, kita nantikan ya besok ini PSSI akan mengumumkan seperti apa mekanisme penjualan tiket dari FIFA Matchday Indonesia melawan Argentina. Dan kira-kira menurut Anda range harganya akan di sekitar berapa ini? Kalau saya punya perkiraan antara 1 sampai 4 kali ya. 1 juta sampai 4 juta? Ya. Untuk semua kategori ya? Ya dari kalau 1 berarti kategori paling rendah kan? Kategori paling rendah 1 juta, paling mahal 4 juta begitu ya? Ya kalau saya punya estimasi lah. Okay. Karena kan nggak menarik juga kalau pertandingan sekali berlawannya Argentina terus GBK sepi gitu loh. Iya betul, apalagi animo masyarakat pencinta sepak bola tanah air ini juga begitu luar biasa ya. Ya seperti bukan pecinta bola aja yang pengen lihat ini. Para selebritas, para tokoh-tokoh politik juga saya pikir ini pada tertarik nonton ini semua kalau kayak begini. Ya apalagi yang hadir Argentina bersama dengan bintangnya yaitu Lionel Messi. Kita nantikan ya Bung Toel seperti apa besok ini pengumuman jadi harga tiketnya itu seperti apa dan semoga ini bisa harganya bisa diterima oleh masyarakat ya sehingga tidak ada respon-respon negatif apalagi percaloan nih dalam tiket penjualan dari FIFA Matchday ini ya Bung Toel. Terima kasih Bung Tommy Welly telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Semoga besok kita semua dapat tiketnya begitu. Ya. Dan saudara, selepas jeda Kompas Malam masih punya informasi penting lainnya, diantaranya adalah diduga akibat kebocoran gas sebuah rumah di Cianjur, Jawa Barat ini terbakar. Kebakaran menyebabkan seorang anak berusia 4 tahun meninggal dunia. To be number one, put yourself first and be on top. Class, taste, quality. Essay, love yourself. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. To be number one, put yourself first and be on top. Class, taste, quality. Essay, love yourself. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Mimpi besar harus dikejar. Terus berani buat jadi besar. Magnum Filter, berani besar. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zing Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zing Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zair, aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya.
Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. To be number one, put yourself first and be on top. Class, taste, quality. Essay, love yourself. Saudara, diduga akibat kebocoran gas, sebuah rumah di Cianjur, Jawa Barat ini terbakar. Kebakaran menyebabkan seorang anak berusia 4 tahun tewas. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Kampung Gabungan, Desa Sukapura, Cianjur, Jawa Barat. Diduga api berasal dari kebocoran LPG yang menyambar kompor yang sedang menyala. Seorang anak berusia 4 tahun tewas akibat terjebak dalam kebakaran ini. Api dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi musibah kebakaran di desa saya di Sukapura, dan ada korban jiwa, satu anak kecil laki-laki usia kurang lebih 4 tahun. Kalau saya sendiri kurang tahu sebab awal api dari mana. Yang jelas pas saya ke sini rumah ini udah hangus terbakar. Saudara, 3 orang pekerja di Kudus, Jawa Tengah tewas tertimbun longsoran talut setinggi 5 meter saat sedang melakukan perbaikan. Kejadian berawal ketika 7 orang pekerja sedang melakukan perbaikan talut di desa. Tebing tiba-tiba longsor dan menimpa 3 orang pekerja. Mengetahui kejadian ini, keempat pekerja yang selamat langsung meminta bantuan warga. Ketiga korban diduga meninggal akibat kehabisan oksigen karena tertimbun tumpukan material tanah. Ketiga jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Korban kecelakaan kerja yaitu tertimbun tanah longsor saat menggali pondasi talut. Korban 3 orang tertimbun tanah dan berhasil dievakuasi, sudah dalam keadaan MD. Ketinggian talut antara ketinggian dari galian sampai ke jalan raya kurang lebih antara 4 sampai 5 meter. Diduga tersangkut alat pemberat, seorang nelayan tenggelam dan ditemukan tewas di laut Kecamatan Pinrang, Saudara, Sulawesi Selatan. Sementara itu sebuah truk bermuatan popok bayi terbakar di gudang truk Kabupaten Sidoarjo. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Setelah melakukan pencarian selama 3 jam, tim SAR gabungan akhirnya menemukan nelayan yang tenggelam di laut Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sebelum tenggelam, korban bersama 10 orang temannya mencari ikan dengan memanah. Namun korban terseret ombak hingga ke tengah laut dan tak bisa menyelamatkan diri. Diduga korban tewas karena alat pemberat yang terikat di kakinya menjadi penghalang saat korban kehabisan oksigen. Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembunuhan perempuan dalam karung yang ditemukan di kolong tol Cibitung Cilincing, Jakarta Utara. Dari hasil penyelidikan, penyidik sudah menangkap 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan perempuan ini. Keduanya ditangkap di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. 1 dari 2 yang diamankan merupakan residivis.
Sebuah truk bermuatan popok bayi terbakar di gudang truk Kabupaten Sidoarjo. Para sopir yang berada di gudang dengan sigap melakukan pemadaman. Diduga kebakaran disebabkan lelehan pembungkus plastik popok yang terbakar karena panasnya matahari. Menurut petugas pemadam kebakaran, dari pengakuan sejumlah sopir, kebakaran truk muatan popok sudah sering terjadi di tempat ini. Sorotan lain, saudara, politisi Gerindra Dhanil Ansar menyebut bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mewakili sejumlah kriteria dan keputusannya akan dibahas bersama dengan Muhaimin Iskandar. Gerindra menyebut tidak ingin terburu-buru mengumumkan nama bacawa pres yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Namun juru bicara Prabowo Subianto ini menyatakan sejumlah kriteria bacawa pres Prabowo telah ditentukan. Di antaranya bisa membantu elektoral dan memiliki dukungan dari partai politik. Dhanil menambahkan penentuan siapa bacawa pres Prabowo akan dibahas dengan Muhaimin Iskandar. Capresnya adalah Pak Prabowo Subianto. Nah, tinggal cawapresnya. Nah, cawapresnya ini tentu harus dibicarakan dan ditetapkan bersama dengan Gus Muhaimin. Pertama, bisa membantu elektoral Pak Prabowo, kemudian punya tingkat keterimaan publik yang tinggi, kemudian integritas, kapasitas, itu banyak sekali. Dan tentu saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang jelas tentu dia harus punya modalitas tadi ya, salah satunya ya punya dukungan dari partai politik, itu penting. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menyebut saat ini partainya dan juga Gerindra semakin solid terkait dengan pencalonan dirinya sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Caimin menyatakan masih menunggu waktu dan akan segera diumumkan secara resmi. PKB dan Gerindra semakin solid. Kita terus bersama-sama, tunggu waktu saja, nanti akan ada pengumuman kepastian. Tunggu waktu, tinggal mengumumkan saja. Saudara, Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani meminta semua pihak bersabar menanti nama bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Saat ini partai tengah melakukan konsolidasi dan mengajukan sejumlah nama, saudara. Puan menegaskan PD Perjuangan terus mendalami nama-nama bakal calon wakil presiden yang sesuai dengan kriteria untuk mendampingi Ganjar Pranowo. PDIP juga terus melakukan konsolidasi baik internal maupun eksternal untuk menentukan nama-nama yang muncul. Menurut Puan, mencari kandidat terbaik tidak bisa dilakukan tergesa-gesa dan pengumuman siapa bacawa pres Ganjar menurut Puan bisa dilakukan di saat-saat terakhir. Sabar, kita lihat nanti. Semuanya memungkinkan, namanya masih banyak dan kita sedang melihat mana yang terbaik. Sementara itu, saudara, Partai Golkar saat ini masih bergerilya menjajaki semua kemungkinan koalisi menuju pemilihan presiden 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan suasana politik saat ini masih dinamis dengan berbagai kemungkinan jumlah pasangan capres dan juga cawapres. Sehingga Partai Golkar terus menjajaki semua kemungkinan yang ada termasuk yang berada di luar koalisi. Menurut rencana, pimpinan Partai Golkar akan kembali bertemu dengan pimpinan Partai Amanat Nasional setelah Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto kembali dari Amerika Serikat. Positioning Golkar kan sejauh ini melihat situasi sekarang ini masih sangat dinamis. Nah, dalam situasi yang sangat dinamis ini, segala kemungkinan masih terjadi. Nah, Golkar, Pak Erlangga itu sekarang sedang berupaya merajut berbagai kemungkinan itu, ya nanti mana yang terbaik. Jadi sekarang Golkar membuka berbagai kemungkinan untuk bisa membangun koalisi. Dan memang rencananya pulang dari sana akan ada pertemuan lagi antara pimpinan Golkar dan pimpinan PAN. Saudara, dua kelompok remaja tawuran di Cilincing, Jakarta Utara. Tawuran menyebabkan rumah warga rusak. Informasi lengkapnya usai jeda. Kompas Malam kembali untuk Anda.
to be number one. Put yourself first and be on top. Class, taste, quality. Essay, love yourself. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail. To be number one. Put yourself first and be on top. Class, taste, quality. Essay, love yourself. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Mimpi besar harus dikejar. Terus berani buat jadi besar. Magnum Filter, berani besar. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel udah nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas Mimpi besar harus dikejar. Terus berani buat jadi besar. Magnum Filter, berani besar. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. First Media mengundang para pelanggan setia untuk mengisi kuesioner. Tapi mereka tak menyangka ini bukan kuesioner biasa. Ya, kuesioner. Lewat kue, pelanggan bercerita pengalaman mereka. Kini, First Media lebih kencang, lebih bebas. Mereka telah membuktikan rasanya. Pastinya lebih seru. Siap-siap ketagihan paket baru First Media. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak! Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Mix Food. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Saudara, 2 kelompok remaja tawuran di tanggul laut yang berada di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu petang. Warga sekitar resah dan takut terkena sasaran. Dua kelompok ini saling serang dengan menggunakan batu dan beberapa orang terlihat memegang bambu, saudara. Akibat bentrokan ini beberapa kaca rumah warga pecah terkena lemparan batu. Menurut keterangan warga, aksi tawuran di kawasan Tanggul Kalibaru ini kerap terjadi. Warga pun berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli rutin di kawasan ini agar tidak terjadi tawuran lantaran warga sekitar sudah resah. Awalnya begitu, langsung anak-anak kecil, lempar-lemparan batu. Ya, lama-lama yang gede-gede juga. Sampai yang bapak-bapak juga ada. Ya Bu, ini ya, adanya ini. Iya. Ya warga tiap hari kalau begini terus ya resah dong. Iya. Nggak tenang, tidur juga nggak tenang. Sorotan kami di Kompas Malam diantaranya adalah helikopter milik Angkatan Darat jenis Bell 412 yang jatuh di perkebunan teh di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung.
Total kru di dalam helikopter berjumlah 5 orang dan semuanya dalam kondisi selamat. Api tampak membumbung tinggi dari helikopter latih yang jatuh di kawasan perkebunan teh di daerah Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Helikopter berjenis Bell 412 mengalami kecelakaan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dari video amatir ini terlihat satu orang dalam kondisi luka yang gambarnya saudara harus kami samarkan untuk menghindari unsur kengerian. Warga pun terlihat langsung membantu di lokasi kecelakaan heli latih ini. Tampak pula satu orang yang dibawa ke ambulans pasca kecelakaan heli latih. Sejumlah kru helikopter selamat, kru yang mengalami luka-luka langsung dievakuasi ke rumah sakit. Pangdam 3 Siliwangi Maijen Kunto Arifibowo datang ke lokasi jatuhnya helikopter TNI di Ciwidey, saudara. Personel TNI diturunkan ke TKP untuk menyelidiki dan mengumpulkan barang bukti terkait dengan jatuhnya helikopter Bell 412 ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam dan ikuti terus perkembangan serta informasi pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Ayo bersama kita sukseskan pemilu 2024. Saya Yasir, Nene Ama pamit. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh kinerja Pak Prabowo bagus sekali dan kian hari publik sepertinya semakin yakin bahwa Pak Prabowo adalah sosok yang mampu meneruskan capaian pemerintahan saat ini, kemajuan pemerintahan saat ini. Selama 2 tahun terakhir ini memang Mas Anies selalu stabil menempati posisi 3 besar. Tapi ini semua tentunya masihlah sangat dinamis. Karena itu kami masih sangat optimis. Bagaimanapun sesuai dengan aspirasi yang kami serap di lapangan, di masyarakat, banyak yang menginginkan adanya perubahan. Pak Ganjar kan baru mulai berapa bulan. Kalau Pak Prabowo kan sudah di-endorse sudah berapa tahun yang lalu sudah deklarasi. Pak Anies sudah berapa lama deklarasi. Ganjar baru